Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Muhammad Zaki dengan NPM 213510807. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum Warkom yang mana dengan Asdos Bang Memarehan. Nah, yaitu saya di bagian pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Nah, yang mana prosedurnya itu di bagian konfigur multiprosesornya itu memory organization-nya itu SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan untuk bus arbitration-nya itu random. Nah, selanjutnya di bagian konfigur main memorinya tuh di sini saya akan menjelaskan untuk ukuran word weight-nya itu 32, words by blocknya 1024, blok yang memori 256, block size-nya 4 KB, memory size-nya tuh 1 MB ya. Oke. Di bagian configure cache-nya tuh di sini saya menggunakan block in cache-nya tuh 2, yang mana cache size-nya 8 KB. Mapping-nya tuh menggunakan full associative. Nah, untuk replement apanya tuh? Apa tuh? Apanya? Itu menggunakan LRU. Nah, dan selanjutnya tahap selanjutnya yaitu kita buka open memory trace-nya. Katrin. Post kenapa tadi? F10. Enggak mau. Ini kuning-kuningnya apa, Cok? Mana? Layar apa ini OBS ini? Kok nggak mau tekan, Bi? Apa? Jangan anjing. Apa nggak mau ditekan? No respon. Gerak tuh. Mana udah gila? Nah, ini mau. Ini nggak mau. Tabrakan aja. Ini nggak mau. Oh iya. Kocok lah. Ini. Silakan. Oh, Mau. Lanjutin apa tadi? F11. Hah? F11. S11. Hmm. Oh iya. Ya. Jam dulu. Nah, untuk tab selanjutnya kita membuka open memory trace-nya. Nah, di sini di bagian R-nya Tinggal di laptop ya. Mau bikin yang kita orang checklist. pakai laptop dulu ya. Sampai. Oke. Nah, mari kita jalankan. Ini tentukan komplit. Sorry. Cepat. Yes. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk laporan yang udah saya buat. Nah, ini untuk laporan yang sudah saya buat untuk semuanya. Saya hanya membuat video hanya satu untuk ukuran blok aja. Nah, untuk pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Nah, di sini menurut saya yang mana dari hasil konfigurasi yang telah diinput, dengan meningkatnya ukuran blok, maka miss rate-nya itu akan menurun. Yang kedua, pada blok berapa miss rate itu meningkat kembali, dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate-nya meningkat. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini yang mana tidak akan meningkatnya kembali karena semakin besarnya bloknya, maka akan semakin kecil miss rate semua semakin kecil. Nah, untuk miss rate-nya ini maka kita harus memperkecil bloknya. Untuk yang ketiga nih, apa perbedaan dan pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache ini, pengaruh atau tidak?
untuk jawabannya ini, untuk perbedaannya itu setiap bloknya itu ukuran cache-nya itu semakin besar, maka misrate-nya itu akan semakin turun jika bloknya itu semakin kecil, dan misrate-nya itu akan semakin naik. Mungkin sekian dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fransito Effendi dengan NPM 213510362 akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Pertama, kita mulai dari konfigur. Memory organization-nya adalah SMP. Number of processor-nya 1. Snoopy protokolnya MSI. Bus arbitration-nya random. Word byte-nya 32. Word by block-nya 64. Dan block in memory 4096. Maka block size dan memory size-nya akan menjadi 256 byte dan main memory size-nya 1 MB. Lanjut ke configure cache. Cache levelnya 1. Block in cache-nya 16. Secara otomatis cache size-nya akan berubah jadi 4 KB. Mappingnya direct. Dan writing strateginya akan otomatis menjadi write back. Oke kan semuanya. Masuk ke open memory trace. Pilih EAR dan oke. Setelah itu kita view evolution multiprocessor dengan format text dan step by step kita ubah jadi complete, lalu execute. Setelah selesai, jangan lupa di screenshot hit dan miss-nya agar kita bisa melihat hasil dari perbandingan antara settingan yang lain. Oke, kita lanjut. Kembali ke configure open cache. Dari mapping direct kita ubah menjadi set asosiatif dengan cache setnya 2. Oke. Lalu ke view evolution multiprocessor dengan format text kita jalankan seperti tadi. Oke, jangan lupa screenshot hit dan miss rate-nya. Lanjut, kembali ke cache, kita ubah cache set-nya jadi 4 dan ulang langkah seperti yang tadi. Selesai, screenshot hit dan miss-nya. Lanjut ke configure cache lagi. Sekarang cache size-nya menjadi 8. Masuk ke view evolution dengan format text, lalu execute.
selesai, kita screenshot lagi hit dan miss rate-nya. Setelah itu, case yang tadi awalnya mappingnya set asosiatif, kita ubah ke fully asosiatif. Lakukan view evolution multiprocessor dengan format teksnya seperti yang tadi. Lalu execute. Oke, setelah selesai, jangan lupa hit dan miss rate-nya di screenshot. Setelah itu, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan sesuai dengan laporan saya. Yang pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity dan mengapa? Jawabannya, miss rate akan menurun serta hit rate akan meningkat karena dengan meningkatnya associativity yang meningkat membuat jumlah blok yang di-copy ke dalam cache secara bersamaan menjadi semakin besar sehingga kemungkinan miss menjadi menurun. Yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Dijelaskan mengapa. Karena ketika mengubah konfigurasi sebelumnya direct menjadi set asosiatif, nilai konfigurasi yang muncul akan meningkat dari sebelumnya. Begitu juga dari set asosiatif menjadi fully asosiatif juga akan meningkat, sehingga tingkat asosiatif meningkatkan ukuran cache. Yang ketiga, kesimpulan saya, semakin besar ukuran cache, maka jumlah blok yang di-copy secara bersamaan akan semakin banyak, sehingga pada tahap ini merupakan pengaruh dari tingkat asosiatif. Pada tingkat two-way asosiatif, ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan pada four-way dan eight-way. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akmil dengan NPM 2135150. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengaruh Replements Police. Langsung saja ke konfigurasi Replement Police. Yang pertama yaitu configure multiprocessor. Yang pertama yaitu memory organization di SMP. Selanjutnya number of procession di 1. Selanjutnya di Snoopy protocol di Messi. Selanjutnya bus RB region di random. Selanjutnya configure main memory. Yang pertama word wide byte di 16. Selanjutnya word by block di 16. Selanjutnya di block in memory 8.192. Selanjutnya block size 32 bit. Selanjutnya main memory size 256 KB. Selanjutnya configure chassis. Yang pertama block in chess 128. Selanjutnya chess size 4 KB. Selanjutnya mapping di set asosiatif. Selanjutnya chess set di 8. Selanjutnya replacement police di random. Selanjutnya rating strategi di wordback. Selanjutnya di OK dan di OK. Selanjutnya open memory traces. Tekan com.perg dan tekan OK. Selanjutnya multiprocessor dan tekan di text dan OK. Dan stepnya dipilih di complete execute. Dan tekan OK. Selanjutnya di screenshot dan disilang dan pilih chassis
replement police-nya kita isi LRU dan tekan OK. Selanjutnya multiprosesor, OK di teks dan pilih complete. Execute. Dan di SS. Dan pilih CSS lagi. Di replement police kita pilih Vivo dan tekan OK. Balik ke pilih teks dan OK. Dan kita pilih lagi complete. Action. Dan di SS lagi. Dan pilih CSS, kita replement police, kita ambil lagi di LFU dan tekan OK. Multiprosesor, kita ambil teks dan OK. Step by step kita pilih with break di complete. Execute. Dan di SS kembali. Open memory traces. Pilih ucom dan OK. Dan selanjutnya CSS, replement police kita ambil random dan OK. Multiprosesor kita ambil teks dan OK. Step by step kita ambil yang complete, di exit, hit misses, dan di SS. Selanjutnya CSS, replement police, ambil yang RRU dan OK. Multiprocessor, ambil yang teks, OK. Step by step, di complete, execute. Dan di SS. Selanjutnya CSS, replement police, diambil Vivo, OK. Multiprocessor, di teks, OK. Step by step, complete, execute. Dan di SS. Selanjutnya CSS kita ambil di LFU, OK. Multiprocessor di teks, OK. Complete dan di execute. Dan di SS kembali. Pertanyaan yang nomor 1. Soalnya itu, secara umum, manakah replement police dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Jawabannya yaitu miss rate terbaik atau terendah LRU dan miss rate buruk atau tinggi random. Selanjutnya nomor 2.
Apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Jawabannya yaitu nilai lokalitas tidak tergantung karena lokalitas yang sama memiliki misrate yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulannya, apakah penggunaan replements police yang konkret meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Replement algorithm memiliki peranan penting dalam perancangan cache memori karena replements algorithm berperan untuk memutuskan cache memori lain mana yang akan ditimpa oleh main memory block yang dibutuhkan. Terdapat 3 alternatif replement algorithm utama atau Patterson dan Honesty 2009 yaitu first in first out atau FIFO, less frequently used atau LFU, less recently used atau LRU, dan random. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.